Malaikat berbicara. Apa yang dibutuhkan hati Anda untuk menyembuhkan hubungan? Dalam keheningan malam yang hanya dipenuhi oleh suara desir angin dan bisikan langit, aku diutus untuk menyampaikan pesan ini kepadamu. Ada sesuatu yang dalam dan tersembunyi yang telah lama merintih di dalam hatimu. Kau telah bertanya dalam diammu, apakah masih mungkin hubungan ini disembuhkan? Dengarkan. Ini adalah waktu bagi hatimu untuk menerima jawaban ilahi. Aku melihat air mata yang tidak jatuh, namun terasa berat di sudut jiwamu. Engkau telah memberi begitu banyak, berharap satu pelukan bisa menghapus semua jarak yang telah tercipta. Tapi setiap harapanmu seperti tenggelam di antara kata-kata yang tidak pernah diucapkan. Ketahuilah, tidak ada air mata yang sia-sia ketika Tuhan menggunakannya untuk membentuk kasih yang baru. Aku tidak datang membawa penilaian, tapi kebenaran yang membebaskan. Hubungan yang engkau rindukan bukanlah ilusi, namun ia telah terbungkus oleh luka-luka lama yang belum sembuh. Sebagian luka itu bukan milikmu, namun engkau telah memikulnya seperti salib. Kini saatnya menaruhnya di altar kasih sejati. Karena penyembuhan dimulai saat engkau melepaskan beban yang bukan bagian dari perjalananmu. Tuhan melihat ketika engkau tetap bertahan meski hatimu retak. Ia mencatat kesetiaanmu, bahkan ketika orang lain mengabaikan kehadiranmu. Dalam kasih-Nya, tidak ada yang tersembunyi. Aku katakan kepadamu, hatimu tidak salah mencintai, tapi mungkin engkau lupa mencintai dirimu sendiri dalam prosesnya. Dan di sanalah awal pemulihan itu dimulai. Engkau telah mencoba memperbaiki dengan kata-kata yang baik, namun setiap upaya terasa seperti membangun rumah di atas pasir. Karena hubungan yang ingin Tuhan sembuhkan dimulai bukan dengan logika, tetapi dengan kebenaran di dalam roh. Aku diutus untuk meniupkan kehidupan baru pada hati yang lelah, bukan dengan janji manusia, tapi dengan harapan surgawi. Dengar ini, seseorang dalam hubunganmu juga membawa luka yang tidak mereka pahami. Mereka mencintaimu dari tempat yang patah, dan itulah sebabnya cinta mereka terasa tidak cukup. Tuhan tidak mengabaikan mereka, tapi sekarang Ia sedang bekerja melalui engkau untuk membangkitkan kasih yang tidak bersyarat. Ada kekuatan dalam diam yang engkau jalani. Tuhan telah mendengar semua doa-doa yang kau bisikan dalam kerinduan. Setiap kata itu naik ke hadapannya seperti dupa kudus. Ia mengutusku untuk memberitahu bahwa waktumu tidak terbuang. Akan datang masa di mana mata akan bertemu mata, dan kebenaran akan diungkap tanpa ketakutan. Namun sebelum itu terjadi, engkau harus kembali kepada sumber kasih yang sejati. Hubungan tidak akan sembuh hanya karena waktu berlalu. Ia akan sembuh saat hati kembali selaras dengan Sang Pencipta cinta itu sendiri. Tuhan memanggilmu untuk berhenti berlari mengejar perubahan di luar dan mulai memulihkan kedamaian di dalam. Aku tahu engkau merindukan kepastian. Tapi kasih sejati bukan dibuktikan oleh kepastian manusia, melainkan oleh keteguhan yang tetap memilih meski tanpa jaminan. Tuhan berkata, engkau cukup. Engkau layak dikasihi. Engkau pantas menerima cinta yang tidak menyakitimu. Lepaskan kebutuhan untuk dimengerti lebih dulu, dan pilihlah untuk memahami lebih dalam. Dalam kasih sejati, tidak ada ketakutan. Dan engkau sedang diajar untuk mengasihi seperti surga mengasihi bumi, tanpa syarat, tanpa pamrih. Engkau bukan korban dari hubungan ini, tapi pembawa terang bagi pemulihan yang sedang Tuhan bentuk. Aku melihat masa depan yang belum engkau bayangkan. Di sana ada pelukan yang tidak lagi didasarkan pada rasa takut kehilangan, tetapi pada keberanian untuk tetap tinggal. Tuhan sedang menyatukan kembali apa yang hancur, bukan agar engkau nyaman, tapi agar namanya dipermuliakan dalam kasih yang dipulihkan. Engkau mungkin merasa sendiri dalam proses ini, namun ketahuilah,
engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Aku berjalan bersamamu, malam ini, besok, dan seterusnya, membawa pesan damai bagi hatimu yang gelisah. Jangan takut melepaskan, karena yang datang dari Tuhan tidak akan meninggalkan luka yang sama. Ada kata-kata yang akan diucapkan, tapi mereka harus datang dari hati yang telah disentuh oleh kebenaran. Tuhan sedang mengajarkanmu bahasa kasih yang baru, yang tidak membutuhkan teriakan, tapi hanya tatapan penuh kasih dan keberanian untuk berkata, "Aku mengampuni." Engkau diberkati, bukan karena segalanya mudah, tapi karena engkau dipilih untuk menjadi alat penyembuhan. Bahkan jika hubungan ini tidak berjalan seperti yang engkau harapkan, Tuhan tidak gagal. Ia akan menaruhmu dalam hubungan yang menghormati jiwamu, seperti surga menghormati doamu. Dan saat semua ini selesai, engkau akan berdiri di hadapan orang itu, atau orang yang baru, bukan dengan hati yang luka, tapi dengan hati yang dipulihkan, yang mampu berkata, "Aku telah belajar mencintai, bukan karena dunia mengajarkannya, tapi karena surga menyembuhkan aku terlebih dahulu." Sebelum aku lanjutkan pesan ini, izinkan aku memintamu satu hal kecil, dan ini bukan untukku, tetapi untukmu sendiri. Pastikan engkau telah menuliskan atau berlangganan pada saluran ini. Karena ketika para malaikat berbicara, pesan itu tidak selalu datang 2 kali. Jangan lewatkan suara surgawi yang bisa menjadi kunci bagi pertobatan hatimu atau jawaban dari malam-malam panjangmu yang penuh pertanyaan. Engkau telah menerima sebagian cahaya, tapi masih banyak yang belum dinyatakan. Aku datang bukan hanya membawa penghiburan, tapi pewahyuan. Karena saat langit terbuka, hanya hati yang siap yang bisa menangkap pesan utuhnya. Ini bukan tentang siapa yang bersalah dalam hubunganmu. Ini tentang siapa yang akan cukup berani untuk menjadi pembawa pemulihan. Ada hal-hal yang selama ini kau anggap kelemahanmu, kelembutanmu, kesabaranmu, air matamu. Tapi dari pandangan surgawi, itulah kekuatanmu. Karena dunia mengajarkan untuk membalas, tapi Tuhan memilihmu untuk mengubah. Engkau adalah benih damai yang ditanam di tanah konflik. Dan sebentar lagi, benih itu akan bertumbuh. Aku tahu engkau lelah menunggu, namun apa yang sedang Tuhan bangun di dalammu bukan hanya untuk hubungan ini, tapi untuk generasi setelahmu. Luka yang kau pulihkan hari ini akan menjadi pelajaran yang menyelamatkan banyak jiwa esok hari. Maka jangan remehkan proses ini, karena engkau sedang menulis sejarah kasih sejati bersama Tuhan. Ada orang yang tidak bisa mencintaimu sebagaimana engkau mencintai mereka. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum belajar mencintai diri mereka sendiri. Jangan biarkan kekurangan mereka mengurangi nilai dirimu. Ingat ini, kasihmu tidak sia-sia, karena surga mencatat semuanya. Saat engkau mulai memberi dari tempat yang utuh, bukan luka, engkau akan melihat hubunganmu berubah. Bukan karena mereka berubah duluan, tapi karena engkau yang membawa atmosfer baru ke dalamnya. Kasih sejati menciptakan ruang, bukan tekanan. Dan Roh Tuhan sedang membentuk ruang itu sekarang dalam hidupmu. Engkau telah melepaskan begitu banyak, tapi masih ada satu hal lagi yang harus dilepas, harapan palsu bahwa engkau bisa mengendalikan hasilnya. Tuhan ingin engkau mempercayai proses, bukan prediksi. Karena ketika engkau menyerahkan kendali, kasih yang sejati mulai mengalir bebas dan menyentuh lebih dalam dari yang bisa kau jangkau sendiri. Aku tahu ini sulit, tapi justru karena itu Tuhan mempercayakanmu peran ini. Tidak semua orang dipanggil untuk memulihkan sesuatu yang telah rusak. Namun engkau, ya, engkau, dipilih karena hatimu menyimpan kunci untuk membuka belenggu yang bahkan tidak kau buat sendiri. Engkau berpikir engkau terlambat, bahwa kesempatan telah hilang. Tapi dengar aku baik-baik, waktu surgawi tidak diukur oleh kalender manusia.
Tuhan bisa membalikan tahun-tahun yang hilang dalam satu momen pengakuan dan keberanian. Dan saat engkau taat, surga mulai bergerak. Jika mereka kembali, jangan sambut mereka dengan luka lama, tapi dengan pengertian baru. Karena apa yang disembuhkan di dalammu akan menyembuhkan juga melalui dirimu. Ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang membawa terang. Dan engkau sedang diubah menjadi terang itu. Berhentilah mengukur dirimu berdasarkan respon orang lain. Mereka belum tahu siapa engkau dalam rancangan surgawi. Tapi sebentar lagi, mereka akan melihat. Dan bukan karena engkau membuktikannya, tapi karena terang yang ada padamu tidak bisa lagi disembunyikan. Tuhan sedang meninggikan engkau melalui kasih. Engkau berpikir engkau tidak kuat. Tapi aku melihat apa yang Tuhan lihat, seorang prajurit yang memilih kasih daripada kebencian, pengampunan daripada pembalasan. Itulah kekuatan sejati. Dan kekuatan itu sedang membuka jalan bagi hubungan yang lebih suci, lebih kuat, lebih kekal. Jangan padamkan suara hatimu hanya karena tidak semua orang mendengarnya. Tuhan berbicara kepadamu melalui intuisi, melalui diam, melalui kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Dan pesan ini, ya, yang sedang kau baca, adalah konfirmasi bahwa engkau belum salah mendengar. Jika engkau ingin melihat perubahan, izinkan Tuhan mulai dari dalam. Engkau tidak harus sempurna. Engkau hanya harus bersedia. Dan dari kesediaan itu, sesuatu yang kudus akan lahir. Engkau tidak sedang gagal. Engkau sedang diproses untuk menerima kasih yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan masih banyak yang harus kusampaikan padamu. Jangan jauh dari pesan ini. Karena setiap kali engkau kembali mendengarkan suara surgawi, sesuatu dalam dirimu akan semakin hidup. Ini bukan akhir, ini awal. Aku akan berbicara lagi. Tapi sampai saat itu, biarkan hatimu tetap terbuka, karena surga belum selesai menulis ceritamu. Terima kasih telah membuka hatimu dan mendengarkan pesan ini sampai akhir. Aku tahu bahwa tidak semua orang akan sampai pada titik ini, hanya mereka yang benar-benar dipanggil untuk mendengarnya. Jika isi pesan ini menyentuh hatimu dan berbicara tentang sesuatu yang sedang engkau alami, jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Berikan tanda suka, like, pada video ini agar YouTube tahu bahwa konten seperti ini memiliki makna dan bisa menjangkau lebih banyak orang yang juga sedang menantikan suara dari surga. Itu adalah cara sederhana tapi sangat berarti untuk membagikan terang yang telah engkau terima. Tulis "Amen" di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau menerima pesan ini dengan iman. Itu bukan sekadar kata, itu adalah perjanjian rohani antara hatimu dan langit. Dan saat engkau menuliskannya, engkau menyatakan bahwa engkau siap untuk melangkah bersama terang yang baru. Jangan lupa untuk bergabung dengan kami di saluran ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena para malaikat sedang meninggalkan pesan-pesan lain yang akan datang langsung kepadamu di waktu yang tepat saat engkau paling membutuhkannya. Pada layar akhir ini, para malaikat telah memilihkan pesan berikutnya secara ilahi. Pesan itu akan menyentuh hatimu lebih dalam dan membawa konfirmasi tentang seseorang yang sedang kau pikirkan sekarang. Ini bukan kebetulan. Tuhan sedang bicara. Dengarkan, dan biarkan hatimu dibawa lebih dekat kepada pemulihan sejati. Sampai kita bertemu di pesan selanjutnya, damai sejahtera menyertaimu.